Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran kelima. Siang itu, Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam, ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. 1. Unsur-unsur iklan televisi, yaitu yang pertama, suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. 2. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. 3. Gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. 4. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. 2. Unsur-unsur iklan radio. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 3. Unsur-unsur iklan internet. Yang pertama, suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. 2. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. 3. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. 4. Gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Sudah tahukah kalian tentang batik jumputan? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah
Kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai, seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Berikut ini salah satu motif batik jumputan. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar tersebut? Lalu, bagaimana cara membuat batik jumputan? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut. Langkah membuat batik jumputan. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kain batik jumputan, yaitu kain mori, tali rafia, gunting, kelereng atau batu kecil, atau bola pingpong atau dadu, pewarna kain, panci, kompor, dan air. Setelah semua alat dan bahan siap, lalu kita ikuti langkah-langkah pembuatan batik jumputan. Yang pertama, masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. 2. Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif. Kemudian, ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu, sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. 3. Basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. 4. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. 5. Matikan kompor. Diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. 6. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pada langkah mengikat kain terdapat berbagai macam alternatif. Yang pertama, ikatan dengan karet gelang. Yang kedua, ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Yang ketiga, ikatan dengan isi uang logam. Dan yang keempat, ikatan ganda berselang tanpa isi. Berikut ini cara mencelupkan ikatan, sehingga saat dilepas, ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Yang pertama, ember berisi larutan pewarna makanan. Kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Yang ketiga, kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Demikianlah langkah-langkah membuat kain batik jumputan. Sekarang, cobalah untuk membuat rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jumputan. Ingat, perhatikan langkah-langkah cara pembuatan batik jumputan. Dan kamu juga dapat mengkreasikannya sendiri. Selamat mencoba! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.